jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekali lagi ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, apakah kalian siap beribadah? Siap. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan beribadah Tuhan. Mari urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Bila Allah turun atas kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan semuanya bangkit berdiri. Dan mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yuk semuanya goyangkan badanmu ya. daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. siap ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Macet ya. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Siap senyum ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kanan kiri ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Siap ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Are you ready to jump? Yeah. Are you ready to jump? Yeah. Come on. Woo. Mari semua yang di rumah. Hebrew 13 verse 5 to 6. Come on, sing. God has said, I will never leave you, never leave
Haleluya, semangat semuanya. Adik-adik semua yang di rumah, Om Petrus meskipun tidak melihat kalian, Om Petrus merasakan kalau kalian bersuka cita. Amin. Haleluya. Ada yang sedih enggak? Enggak ya, semuanya bersuka cita ya. Ya, semuanya bersuka cita. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Teda sudah memperkenalkan kepada kalian tim online kita. Beberapa kemarin ada Miss Titin, ada teman-teman semuanya, ada kameramen. Nah, hari ini Om akan perkenalkan yang pertama Kak Tita. Kak Tita ini yang menangani semuanya, ya. Dia mengurusi semua jalannya acara ini, ya. Kemudian ada juga yang ini mendekor ini selain Miss Titin. Nah, ini Kak Delska dan Kak Rini. Haleluya, Tuhan memberkati. Yeay. Nah, apakah kalian sudah siap? Ya, ayo disiapkan Bible-nya. Kita mau teriakan bersama-sama. Ya, semangat ya. Oke. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Nah, ayat kita minggu ini ada di dalam Roma 15 ayat 13. Ya, Om Petrus akan bacakan Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semuanya bersukacita, semuanya dalam pengharapan. Puji Tuhan. Halo semua. Wah, semua bersukacita pasti hari ini. Karena kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dan bersyukur walaupun kita masih online. Sekarang sebelum kita memberikan korban persembahan, kita mau baca dulu yuk firman Tuhan. Ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaanmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihnya Tuhan itu baru. Walaupun sekarang kita masih tahun yang baru, tahun 2021. Kasihnya Tuhan itu enggak pernah berubah. Kasihnya Tuhan enggak pernah berkurang. Bahkan jauh lebih luar biasa lagi buat hidup kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Caranya gimana? Salah satunya dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan waktu kita memberikan korban persembahan. Sekarang waktu kita memberikan korban persembahan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik buat hidup kita. Yuk sebelum kita memberikan korban persembahan, mau mengajak kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami, untuk setiap berkat yang Kau beri kepada kami dan kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami akan memberikan korban persembahan, biarlah korban persembahan ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, jangan lupa ya, persembahan kita tetap diberikan seperti biasa ya, nih caranya ya. Kemudian jangan lupa minggu depan tetap ya ibadah ya. Jangan sampai terlambat. Oke? Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Jesus, we worship you Lord. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama anak-anak angkat tanganmu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan.
Dan kami bersyukur buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti akan setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Reven percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan yang Kak Reven ambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Semua siap mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, ketika Yesus berumur 40 hari, Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan, untuk didoakan. Kalau kita zaman sekarang itu di gereja, jadi mungkin waktu adik-adik berusia entah itu 40 hari, entah itu berapa bulan, mungkin pernah ya dibawa sama orang tua ke gereja untuk didoakan. Nah Yesus juga begitu, Yesus dibawa ke gereja untuk didoakan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika orang tua Yesus masuk ke dalam bait Allah, Yesus kan belum bisa jalan, ini baru 40 hari. Ketika orang tua Yesus menggendong Yesus masuk ke dalam bait Allah. Nah, mereka di dalam bait Allah bertemu dengan seseorang. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa dia? Orang itu siapa sih yang bertemu dengan orang tua Yesus? Nah, selain orang tua Yesus bertemu dengan orang itu kaget. Karena apa? Karena orang itu bisa bertemu secara langsung dengan Yesus. Nah sekarang Kak Reven mau tanya, kalau misalnya kita adik-adik di rumah tiba-tiba Yesus datang, kaget gak kira-kira, senang gak kira-kira? Pasti kita semua senang. Nah orang itu pada waktu itu sangat bersuka cita, sangat senang sekali karena dia bisa bertemu dengan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Kalau Kak Reven sendiri, kalau misalnya ketemu sama Tuhan Yesus, wah senangnya enggak karu-karuan. Bahkan saking senangnya bisa menangis berhari-hari. Nah adik-adik, tapi satu hal yang Kak Reven mau bilang, kalau orang ini enggak taat, enggak mungkin dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Kalau orang ini enggak dengar-dengaran, enggak akan mungkin dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tetapi puji Tuhannya, orang ini dia dengar-dengaran, orang ini dia taat sehingga dia bertemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Ada yang tahu nggak siapa dia? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ya udah Kak Reven kasih tahu deh. Namanya adalah Simeon. Nah jadi orang itu adalah Simeon. Nah adik-adik tahu Simeon ini adalah seorang yang benar, seorang yang saleh. Kak Reven, saleh itu apa sih? Nah jadi adik-adik, saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Nah karena dia taat, karena dia saleh, makanya ketika dia diberitahukan untuk pergi ke bait Allah, dia pergi ke bait Allah. Siapa yang memberitahukan Simeon untuk pergi ke bait Allah? Dia adalah Roh Kudus. Nah adik-adik, kita lihat dari kisah ini. Ketika Simeon dia taat mendengarkan perkataan Roh Kudus, ketika dia taat mendengarkan suara Roh Kudus, ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia terima, yaitu dia boleh berjumpa dengan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Kak Reven gak tahu kalau waktu itu Simeon ini dia nggak taat, mungkin selama-lamanya dia tidak akan berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus suruh Simeon ini untuk pergi ke bait Allah, dia tidak ngomel, nggak mau, kenapa setiap hari saya harus pergi ke bait Allah? Kenapa setiap minggu saya harus pergi ke gereja, ke bait Allah? Kenapa setiap tahun saya harus pergi ke gereja atau pergi ke bait Allah? Nggak mau. Puji Tuhannya, Simeon nggak seperti itu. Tetapi dia taat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus sehingga dia boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada satu sukacita yang Kak Reven sendiri gak bisa bayangkan sebesar apa sukacita Simeon waktu itu.
sehingga dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memberkati keluarga Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, adik-adik, mari biarlah kita juga mau taat sama perkataan Roh Kudus ya. Perkataan Roh Kudus itu bukan hanya ketika ada suara hati yang berkata dalam hati kita, yuk ke sekolah minggu, yuk ke gereja, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita tahu ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat baik, sangat lembut. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi yang selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kebenaran. Nah, tetapi tidak selamanya Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Terkadang suara Roh Kudus itu datang melalui orang tua kita ketika mungkin hari Minggu pagi, mama atau papa, kakak adik kita membangunkan kita. Dek, ayo bangun, siap-siap untuk sekolah minggu. Atau kak, ayo bangun, siap-siap untuk ke sekolah minggu. Atau mungkin ketika kita mau mulai melakukan sesuatu yang tidak baik, ada teman kita, ada orang di sekitar kita mengingatkan kita, jangan lakukan itu tidak baik. Nah, adik-adik, kadang Roh Kudus memakai orang lain, memakai kakak, orang tua, adik, teman-teman kita untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang boleh kita lakukan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mau belajar dari Simeon. Ketika Simeon taat akan perkataan Roh Kudus, dengar-dengaran akan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, pergi ke bait Allah, pergi ke gereja. Di sana Simeon berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara fisik ya. Kita menatap mata dengan mata, muka dengan muka. Tetapi kita bisa bertemu dengan Yesus di dalam hadiratnya. Ketika kita dalam berdoa, kita bisa menikmati keberadaan Yesus. Siapa di sini atau siapa dari adik-adik yang di rumah rindu menikmati kehadiran Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita? Biarlah kita mau setia ya, kita mau taat. Puji Tuhan. Ternyata di dalam bait Allah itu enggak hanya ada Simeon loh. Ada siapa lagi ya? Coba Kak Cia. Kak Cia. Halo Kak Reven. Iya nih adik-adik, bener banget. Bukan cuma Simeon loh yang berada di sana, tetapi ada satu ibu lagi. Adik-adik penasaran gak untuk mendengarkan ceritanya? Nanti ya kakak akan menceritakan buat adik-adik yang di rumah minggu depan. Ingat ya, minggu depan Kak Cia akan menceritakan kepada adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Yeay, jangan lupa ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jangan lupa dihafal ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengar firman, bahkan kita punya sesuatu yang akan diceritakan untuk minggu depan. Nah, anak-anak, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Reven, ada seorang Simeon yang setia menanti-nantikan Tuhan dan dikatakan Alkitab bilang saleh. Artinya setia sama sungguh-sungguh. Enggak cuma setia datang, tapi waktu datang ke gereja dia juga sungguh-sungguh. Jadi kayak adik-adik, anak-anak, waktu nonton online, setia tiap minggu nonton online. Tapi nggak sungguh-sungguh sambil makan kacang, sambil teriakan sana sini, sambil mainan. Mungkin kalau punya gadget 2 sambil mainan game, sambil nonton. Oke deh, udah tahu diajak nyanyi nggak nyanyi. Itu namanya cuman setia tapi nggak saleh. Kalau setia dan saleh itu setia dan sungguh-sungguh. Ketika berdoa, waktu baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Itu supaya hari ini kita bisa belajar semua ya. Jadi anak yang saleh, yang setia dan sungguh-sungguh. Yuk, kalau itu kalian mau berjanji Tuhan, aku mau jadi anak yang saleh, setia dan sungguh-sungguh supaya aku bertemu dengan Tuhan. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Anak-anak, lagu ini berkata bahwa keberadaan kita seperti ini karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Untuk itu layak kita ini setia dan mengasihi Dia. Yuk, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan kita akan berdoa berkata-kata dengan Tuhan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari berterima kasih sama Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih kami sudah diingatkan supaya kami setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berjanji kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan hamba berdoa, setiap anak yang melihat Tuhan, kiranya berkat surga turun atas mereka. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kiranya setiap mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pandai, cerdas Tuhan. Dan selalu disertai, dikasihi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap rumah di mana anak-anak ini berbakti. Engkau ada di sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Dan anak-anak, kalau mungkin dari ada kalian, ada yang baru pertama kali melihat ini semua. Dan kalian merasa, siapa sih yang diceritakan tadi? Itu ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab menceritakan tentang seorang Yesus yang datang karena mengasihi kita. Dan Yesus ini punya kunci surga dan Dia sanggup mengampuni setiap kesalahan kita. Setiap kita bisa menjadi sahabatnya dan bisa bersama dengan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia terlalu mengasihi kita. Kalau kalian merasa, aku ingin menjadi sahabatnya Yesus, aku mau menerima Dia. Dan kalian merasa, tapi Dia mau gak jadi sahabatku karena aku penuh kesalahan. Jangan khawatir, Dia sangat sayang sama kamu dan Dia bisa hapus semua kesalahanmu. Yuk, kalau itu kamu, mari kita berdoa. Tirukan Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sudah datang untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hatiku. Ampuni semua kesalahan dan dosaku. Aku akan memegang Engkau sebagai teman, sebagai
Tuhan, sebagai juru selamat, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.